Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Semangat dong pastinya. Sekarang ini kita sedang menjalankan yang namanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun bulan puasa kali ini sedikit berbeda karena keadaan dan kondisi yang sekarang ada pandemi COVID-19 ini, tapi tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa karena di bulan suci Ramadan masih banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita dapatkan. Meskipun kondisinya berbeda, tapi pahalanya pasti tidak gitu. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan, jika itu baik, pasti berbuahkan pahala. Contoh kecilnya saja, tidur. Tidurnya orang berpuasa aja dapat pahala. Karena tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi jangan mentang-mentang tidur itu ibadah, terus kalian tidur dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Itu kan tidur nama. Tidur yang mendapatkan pahala bukan seperti itu. Itu namanya latihan. Ya, kalian pasti tahu lah apa yang saya pikirkan. Seperti itu, sahabat. Nah, sahabat, kali ini aku gak mau ngebahas tentang tidurnya orang berpuasa, tapi ada hal lain yang bisa membuahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan aku akan bahas di sini. Aku akan membahas tentang keutamaan sholat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail dapat diartikan sebagai menghidupkan malam. Istilah lain yang sering kita dengar adalah sholat malam. Qiyamul Lail waktunya itu dimulai dari habis Isya sampai terbitnya fajar. Perintah tentang sholat Qiyamul Lail terdapat dalam surah Al-Muzammil yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil lainnya. Nah, sahabat, di bulan suci Ramadan ini ada salah satu sholat sunnah Qiyamul Lail yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih dan juga sholat witir. Kalau kayak gitu bukannya salah satu dong, jadi salah dua. Enggak kok sahabat, benar salah satu, karena di bulan suci Ramadan ini sholat sunnah Qiyamul Lail diterkhususkan kepada sholat tarawih, sedangkan sholat witir kita masih bisa melaksanakannya selain di bulan suci Ramadan. Misalnya sehabis sholat tahajud kita melakukan witir, dan bisa di selain bulan Ramadan, jadi terkhususkan hanya untuk sholat tarawih. Lalu sahabat, kenapa sih kita harus banget melakukan sholat Qiyamul Lail ini atau sholat malam ini? Karena ada banyak sekali keutamaan sholat Qiyamul Lail yang rugi jika kita tinggalkan. Apa saja sih keutamaannya? Yang pertama, Allah akan angkat derajat manusia tersebut jika melaksanakan sholat sunnah malam. Sama halnya seperti hari biasa, kalau misalnya kita sedang dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya untuk mengangkat derajat kita. Kalau misalnya kita berhasil dari ujian Allah Subhanahu wa taala, kita akan lulus, kita akan naik kelas, derajat kita pun akan diangkat. Berbeda dengan saat ini mudah. Hanya dengan sholat sunnah Qiyamul Lail, sholat tarawih, insya Allah derajat kita sudah diangkat. Islam itu memang mudah, tapi terkadang kita sendiri sebagai manusia yang memang susah menjalankannya. Padahal Allah sudah memudahkan segalanya.
Seperti yang kita tahu, sholat tarawih setiap malamnya pasti kita mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Seperti contoh halnya malam pertama sholat tarawih, dosa-dosa kita akan dikeluarkan. Lalu kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, kembali bersih, suci. Sholat sunnah tarawih di malam kedua, dosa-dosa kita dihapuskan, beserta dosa-dosa kedua orang tua kita. Sholat tarawih malam ketiga, para malaikat menyeru di bawah asyar, mulailah kebajikan, maka Allah akan menghapus dosa kalian yang telah lalu. Sampai terus pada malam ke-30, semua keutamaan-keutamaan terus berdatangan. Dari malam pertama, penghapusan dosa seperti bayi yang baru lahir. Malam kedua, penghapusan dosa lagi. Malam ketiga, penghapusan dosa lagi. Setiap harinya dosa kita berkurang. Hanya dengan melakukan salat qiyamul lail, salat tarawih itu sendiri. Selama 30 hari, setiap malam berbeda-beda keutamaan yang akan kita dapatkan. Lalu keutamaan dari sholat sunnah qiyamul lail yang kedua apa? Yang kedua adalah kita termasuk ciri orang yang bertakwa, yang insya Allah menjadi penghuni surga. Di sini siapa ya yang mau masuk surga? Semua kan pastinya. Di sini orang muslim pasti semua ingin masuk surga. Tidak ada yang tidak mau. Kalau misalnya ditanya seperti ini, lo mau masuk neraka nggak ya? Saya jawab, mau. Aneh dong gitu. Mungkin ada mungkin orang yang seperti itu, tapi apa ya? Pasti ujung-ujungnya mereka ingin merasakan nikmatnya surga. Memang kita akan dihisab dulu. Mungkin kita akan dibersihkan dulu di api neraka, baru dimasukkan ke surga. Tapi ujung-ujungnya semua mengharapkan surganya Allah. Makanya dengan hanya melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail, sholat tarawih ini, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah. Amin. Lalu yang ketiga, Allah akan membantu kita meringankan tugas berat kita pada siang hari. Malam hari kita menjalankan sholat malam, kita sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud untuk mengejar akhirat. Siang harinya kita bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah. Kita mengejar untuk duniawi. Jadi seimbang ya antara urusan akhirat dengan urusan duniawi. Dua-duanya seimbang karena Allah dan Rasul pun menganjurkan untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Nah, apabila kita sudah menjalankan urusan akhirat malamnya, insya Allah saat paginya, siang harinya kita bekerja, Allah akan membantu kita meringankan pekerjaan kita. Lalu keutamaan sholat sunnah qiyamul lail yang keempat atau yang terakhir adalah Allah akan membuatkan ghurfah bagi orang yang mau melaksanakan sholat malam ketika orang lain malah sedang tertidur. Masya Allah, sungguh agungnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang memilih bangun dan bermunajat kepadanya daripada orang-orang lain yang sedang tertidur. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada ghurfah atau ruangan yang luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari luar. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah menyiapkannya untuk orang yang memberi makanan orang lain, lembut dalam bertutur kata, dan sholat malam ketika orang lain sedang tertidur. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabarani, dan Al-Hakim. Nah, itu dia beberapa keutamaan-keutamaan dari sholat sunnah qiyamul lail.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya sendiri memang sedikit sekali ilmu. Saya sendiri juga masih belajar. Jadi mohon dibuka-buka pintu maaf yang seluas-luasnya. Jika memang ada kesalahan, tolong tegur saya, tolong koreksi diri saya akan menerimanya. Insya Allah saya juga masih belajar dan saya juga butuh bimbingan kalian, butuh masukan kalian supaya saya lebih baik lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi kan udah mau lebaran. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.